bukan soal buang-membuang, tetapi juga soal tanggung jawab dan juga solusi. Setiap tahun Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah, namun pengelolaannya masih jauh dari kata ideal. Selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Tepuk tangan dong. Nah, seperti itu. Biar saya ngajak Anda, ada tepuk tangannya. Baik teman-teman, podcast Ruang Tamu kali ini Faki bersama dengan kedua teman saya. Saya dianggap teman nggak? Dia nggak. Oh, teman baik. Yang penting bukan teman yang menikung ya. Bahaya. Nggak tahu setahun lagi mas. Kok bahaya ini ya. Ada Kak Aska Maka dari Smart Space Cafe. Dan juga ada Kak Nina Amalia dari iLiterless. Aduh, harus so Inggris gitu ya. Which is gue tuh nggak paham gitu ya bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya bahasa Inggris Timor. Oke, terlema benar. Nah, sebenarnya Smart Space ini rada unik ya karena ini salah satunya menjadi kafe yang zero waste gitu ya Mas ya. Iya, menuju ke sana. Iya. Gitu. Dan juga Kak Nina Amalia ini dibilang kayak malaikat di tengah-tengah sampah gitu. Aduh, Malaikat di tengah-tengah sampah gimana? Ya? Iya, kan semula kan yang namanya sampah nggak ternilai dan tidak terlihat oleh masyarakat Indonesia, tapi salah satunya Kak Nina ini bersama dengan teman-teman dari iLiterless memanfaatkan itu menjadi suatu hal yang bermanfaat juga gitu. Nah, sekarang kita ke topik sampah nih karena ini juga kita memperingati Hari Sampah Nasional dan tentunya menjadi sebuah tantangan juga untuk kita ya menjaga sampah agar nggak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir dan lain-lain gitu. Sebenarnya permasalahan sampah Indonesia ini seperti apa? Siapa dulu nih? Boleh. Insut. Kalau kita ngomongin sampah di Indonesia ya, itu pasti permasalahan yang cukup gede. Karena setiap individu, setiap manusia di Indonesia, di dunia pun pasti menghasilkan sampah. Okay. Dan timbulan sampah di Indonesia itu benar tadi berjuta-juta ton. Di tahun 2023 itu ada 68 juta ton sampah di Indonesia. Okay. Which is itu gede banget ya. Yes, dan itu masih menyebar, jadi nggak pure terkelola ya. Ada yang masih ke sungai, ada yang masih ke laut. Terus di sekitar kita juga masih banyak. Kayak kita noleh kanan kiri juga masih sampah. Itu permasalahan yang super gede bahkan sampai dengan sekarang sih. Dan mungkin kan Kak Aska ini kan ada di sebuah kafe gitu ya, di F&B di mana sering banget juga menimbulkan sebuah sampah gitu kan. Ini menurut Kak Aska sendiri, kenapa sih manusia-manusia atau human ini belum peka dengan bahaya sampah tersebut sehingga mereka tuh kayak merasa ogah untuk memanfaatkan sampah atau mungkin buang sampah sembarangan lah ya paling simpelnya gitu. Sebenarnya bila ditarik lagi mungkin karena dampak, aku membacanya karena dampak ini nggak dirasakan secara langsung gitu mas. Jadi kayak ketika kita paling kecil mungkin nggak buang sampah sembarangan, otomatis dampaknya kan nggak hari ini. Iya benar. Iya kan mungkin bisa 10-15 tahun lagi gitu. Makanya kami dengan mitra iLiterless ini mencoba untuk memperpanjang masa sampah ini biar berkelanjutan dan bisa dipergunakan kembali gitu. Kak Aska kan juga bergelut di dunia F&B apalagi di dunia kafe gitu ya, yang juga banyak sekali sampah-sampah yang lumayan banyak gitu. Dan menurut Kak Aska sendiri, kenapa sih masyarakat Indonesia atau human ini ya bahasa ininya belum sadar gitu, mereka bisa membuang sampah sembarangan dan belum paham gitu tentang bahayanya sampah sendiri? Mungkin bukan masyarakat, lebih ke saya sendiri ya, secara pribadi. Ini sendiri iya, itu mungkin karena belum merasakan dampak aja mungkin mas. Belum merasakan dampak ketika kita membuang sampah sembarangan, terus tidak melakukan pilah sampah, itu dampaknya nggak kita rasakan secara langsung. Akhirnya mungkin kita ogah-ogahan. Nah, nanti kan akibatnya siapa sih yang merasakan? Ya mungkin bisa anak kita, bisa cucu kita gitu kan. Kita mewariskan sebuah masalah besar di masa depan gitu. Jadi mungkin salah satunya edukasi, tapi edukasi ini mungkin harus banyak strategi gitu Mbak Nina ya. Dan ini benar-benar bisa diamini dan
lakukan secara ikhlas gitu. Sebenarnya cara mengedukasi masyarakat tuh banyak ya, dengan cara sanksi sosial juga bisa dong. Iya, kayak yang baru-baru ini viral di ini kan media sosial yang buang sampah sembarangan di jembatan itu. Oh iya. Yang di video itu kan. Nah, dan yang bikin rada nyesek itu malah di video itu malah ketawa-ketawa gitu. Seolah-olah nggak salah. Padahal kan dari mereka buang sampah sembarangan sendiri kan di Malang pun sudah terdampak banyak ya. Banjir yang dahulunya cuman debit air yang tidak terlalu meluas, sekarang lebih meluas gitu. Drainase pun banyak yang tertutup juga. Wah, itu tuh bahaya kalian semuanya membuang sampah sembarangan gitu. Jadi sekarang tuh lebih aware lagi ya ke diri kita untuk bisa membuang sampah gitu. Nah, ini kita akan membahas tentang zero waste lifestyle nih ya. Kayaknya menjadi sebuah angan-angan atau mimpi kalau cuman kita membahasnya. Nah, menurut dari kakak-kakak berdua, apakah dari zero waste lifestyle ini menjadi sebuah hal yang akan menjadi kenyataan atau justru orang-orang menganggapnya sebuah kayak mimpi aja gitu. Kita kan udah banyak menggunakan produk-produk yang seperti nantinya akan jatuh seperti sampah gitu, kayak satu kali pakai. Yes. Itu pertanyaan yang cukup sulit ya, karena kita menerka-nerka di masa depan itu bisa kejadian nggak nih? Bener juga sih ya. Tim kreatif ini pertanyaannya sulit katanya. Mohon maaf tim kreatif gitu. Membaca masa depan kayaknya. Ininya rawa-rawa rontek ininya. Apa namanya, cenayang. Tapi kalau dari aku ngelihat ya, karena Editerless kan salah satu pilar utamanya tuh edukasi. Dan kita tuh edukasi ke anak muda, kampus-kampus, sekolah, anak SD, SMP gitu-gitu. Sebenarnya dari teman-teman ini, anak-anak muda ini 80% tuh mereka sadar, mereka buang sampah ada yang secara sembarangan, mereka menghasilkan sampah, mereka tuh sadar dengan hal itu. Tapi kurangnya adalah mereka tidak ada aksi atau kurang aksi nyata di situ. Jadi mereka udah aware tapi aksinya masih minim gitu. Ya, itu yang harus ditingkatkan lagi sih sama anak muda. Tapi kalau bicara zero waste masa depan nanti sebenarnya bisa atau enggak, kalau dari kami kita harus optimis ya. Jadi manusia tuh harus optimis. Bisa, pasti bisa. Kalau anak mudanya memang mau melakukan aksi. Jangan kayak misalnya sekarang kan udah banyak nih yang pakai tumbler, iya kan? Tapi ternyata di balik itu anak muda tuh nggak cuma pakai tumbler ini, nggak cuma satu nih koleksinya, tapi banyak. Nah, itu juga buat kalian. Kadang ada juga yang nggak mau disebutin tumbler, maunya disebutin merek-mereknya. Oh iya. Iya kan? Banyak. This is not tumbler, this is tit. Kayak gitu contohnya. Terus menghindari pakai kresek, akhirnya pakai spoon bond, tapi ternyata beli spoon bond di sini dapat. Itu yang harus lebih ditingkatkan lagi. Sebenarnya step by step sih untuk menuju ke sana. Tapi kalau aku optimis zero waste bisa sih di masa depan dengan anak muda Indonesia yang lebih terbuka lagi, lebih menunjukkan aksi nyatanya lah, pasti bisa. Jadi sebenarnya meskipun pakai tumbler dibilang FOMO itu nggak apa-apa ya demi kebaikan. Jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa dibilang FOMO, yang penting kita nggak nyampah, dan yang penting kalian FOMO tuh bukan FOMO untuk lifestyle-nya, tapi tentang kepedulian ke lingkungan gitu. Nah kalau dari cafe ini sendiri nih Mas Aska dia, ini kan pakai zero waste kan. Kan sekarang tuh banyak banget kafe-kafe yang mengusung Instagramable gitu. Kenapa Mas Aska ini justru mengambil untuk diangkat itu adalah sebuah zero waste-nya? Sebenarnya awalnya karena memang keresahan kami masalah otomatis kan industri F&B ini rentan dengan penghasilan sampah. Selain memang kita ngejar keuntungan di situ, otomatis kita juga menghasilkan sampah yang kuantitinya juga nggak bisa bilang kecil, karena produk dari bahan mentah sampai layak jual itu kan melalui proses panjang dengan banyak bahan. Iya. Nah, akhirnya ketika kita juga di lini masa itu lihat video-video tentang dampak-dampak sampah ini tadi, akhirnya merasa seperti harus ada tanggung jawab karena kita terus terang menghasilkan sampah itu tadi.
akhirnya nggak mencoba untuk menghilangkan sampah ini sebenarnya, cuma menekan dan memperpanjang sampah ini biar tidak berakhir sia-sia sebenarnya Mas. Dengan salah satunya membersihkan dan memilah sampah. Memilah dan memilih sampah yang bisa kita di recycle lagi gitu, didaur ulang gitu. Oke. Tapi aku juga tertarik nih dengan backgroundnya Kak Nina gitu ya. Sebenarnya Kak di iLittlest itu seperti apa sih Kak program-programnya? iLittlest itu sebenarnya memang dari awal berdiri itu kan dari anak tongkrongan ya. Jadi temennya Mas Aska sendiri kebetulan owner kami. Jadi emang pure suka nongkrong di kafe aja. Nah dari situ akhirnya sadar bahwasanya ternyata sampahnya kafe itu cukup banyak. Dan kafe di Malang tidak kalah banyak. Iya, kayaknya 1 minggu sekali tuh pasti ada kafe baru. Pasti ada grand opening. Pasti ada grand opening kafe. Nah, kita sadar bahwasanya ternyata kafe di Malang tuh salah satu penyumbang sampah terbesar yang masuk ke TPA Supiturang, TPA di Malang. Iya. Akhirnya karena waktu itu nongkrong-nongkrong ya dan sadar juga banyak juga teman-temannya sebagai owner kafe, akhirnya gimana kalau mulai pilah sampah dari kafe, sampahmu kita jemput. Gitu. Jadi mulai dari situ karena nongkrong, obrolan tongkrongan biasa, akhirnya mulai menjemput sampahnya kafe, dimulai dari ya kafenya teman-teman sendiri. Gitu. Akhirnya mulai bermitra dengan Semat, dengan kafe-kafe lainnya di Kota Malang. Gitu. Dan akhirnya sampah tersebut juga bisa dikembangkan lagi gitu. Contohnya mungkin ada seperti apa pemanfaatan sampah yang dari kafe? Ada. Aku akan menunjukkan. Seperti apa itu? Ini sebenarnya ini adalah produk daur ulang yang bawah ini di. Nah, ini adalah produk daur ulang nih yang bawah. Jadi ini kita tatakan vandelnya ya. Betul, tatakannya itu dari salah satu sampah kafe yang paling banyak itu apa kan itu? Kotak susu ini ya. Selain cup ya, kotak susu. Cup ya? Boleh iya, diketok jadi aja. hampir sama dengan plastik-plastik Iya, yang kayak dijual tutup di botol gitu-gitu ya. Nah, itu yang kita manfaatkan atau yang kita daur ulang. Jadi karena sampah kotak susu kafe itu cukup banyak, akhirnya tutupnya kita ambil, kita jadikan untuk tatakan seperti ini. Ini sebenarnya salah satu apresiasi ya untuk mitra kafe kami karena sudah mau memilah sampah. Oke, jadi buat teman-teman anak magang yang mau ngasih ini, mesennya di sini aja, biar nggak menjadikan sampah. Gitu. Tatakannya aja ya, tatakannya aja. Ininya kan akrilik, nanti bisa beli di mana kan? Iya. Nah di ATK banyak gitu ya tatakannya. Tapi tatakannya ini memang dari pemanfaatan sampah dari kafe tadi. Iya betul, sampah-sampah yang udah disetorkan dan kami jemput dari kafe. Nah ini selain jadi tatakan vandel kayak gini Mbak, jadi apa aja? Banyak sih. Jadi tatakan gelas juga, jadi kotak tisu, kemudian jadi pot mini untuk kaktus biasanya. Kemudian jadi kursi juga, furniture untuk kafe. Jadi memang harapan kami adalah sampah itu dari kafe nanti bisa balik lagi ke kafe gitu. Dari kita untuk kita. Betul. Asik. Dari saya untuk saya. Dari saya untuk saya. Ya sebenarnya kalau kita lihat kan ini sebenarnya kan barang yang tidak bermanfaat sebelumnya. Sampah kan barang yang tidak bermanfaat kan. Tiba-tiba di recycle, didaur ulang menjadi barang yang bisa menghasilkan cuan juga. Betul. Gitu kan ini bisa dijual gitu. Bisa. Berapa nih kira-kira ya? Nggak spill harga dulu ya, keranjang kuning. Keranjang kuning ini ya, kerja editor ya. Oke. Nah sebenarnya kalau dari kafe sendiri nih Mas Aska nih ya, apakah teman-teman sekarang yang ke kafe ini sudah merasa kayak aware ke sampah juga dengan membranding ini apa namanya kafe yang lebih ke zero waste? Sebenarnya targetnya di kami gitu, Mas. Gimana caranya habit yang diketahui atau diterapkan di kafe ini bisa dibawa ke rumah masing-masing. Targetnya gitu. Terus kalau masalah gimana kita cara mengedukasinya, salah satunya dengan postingan di video mungkin. Sama yang jelas di sini ada tong sampah khusus pilah antara kertas sama plastik. Itu mempermudah biar teman-teman tahu bahwasanya oh ini kategori plastik, ini kategori kertas gitu.
tapi goal akhirnya memang menjadi habit yang baik lah untuk kita di rumah masing-masing itu. Oke, jadi sebenarnya kayak dari kafe untuk di rumah gitu ya, Iya, atau untuk di kos berawal gitu. dari kafe lah. Oke, cukup menarik juga ya teman-teman, podcast Ruang Tamu di sini. Jadi memang kita harus bisa memilah dan bisa memilih sampah agar nggak bisa merusak lingkungan juga gitu. Oke. Nah, sebenarnya selain dari dijadikan tatakan nih ya Mbak dan juga beberapa produk DIY gitu kan, ada nggak sih dari iLiterness untuk keberlanjutan industrial? Rencananya sih pasti ada ya, karena kedepannya harapannya memang produk daur ulang tuh bisa dikembangkan lagi, terutama di kafe-kafe juga. Jadi inginnya sih merambah ke banyak sektor atau lebih luas lah ibaratnya. Jadi plan itu ada, tapi memang masih kami kembangkan banget untuk saat ini, karena kami juga masih trial banget. Ini juga ya kayak gini kan, selain dari segi fungsi ya, pasti estetika juga tuh. Entah dari warnanya, kemudian bentuknya. Nilainya pun juga ini. Jadi kayak kalau kita lagi ke atasan gitu ya, atau lagi kemana gitu, lagi kerjasama, tiba-tiba kayak kita menjelaskan bahwasanya ini loh Pak atau Bu, ini kami dari ini, terus ini dari bahan daur ulang, dan mereka pasti lebih kayak apa ya, yang lebih kayak wah masa sih gitu kan. Daripada kita ngasih kayak gini kan di kantor udah banyak ya. Betul. Kayaknya tiap bulan tuh pasti ada tatakan kayak gini gitu. Jadi memang harus ada cerita yang diusung gitu ya di baliknya, karena kita bisa menyentuh hati. Asik. Seperti apa tuh? Gitu. Menyentuh hati itu kayak aku nggak paham, menyentuh hati itu dioperasi dulu terus ngek gitu. Diambil hatinya. Meninggoy dong. Jadi emang harapannya sih bisa kita ceritakanlah perjalanan sampah mulai dari awal sampai dengan jadi bahan daur ulang tuh kayak gimana sih, supaya teman-teman bisa tahu, bisa lihat ternyata panjang juga ya proses pengelolaan sampah tuh gitu. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang kayak harapan kita, terus kayak membahas tentang kayak positifnya kita nanti ke depannya bagaimana. Nah, sekarang nih ya, dari kedua kakak-kakak yang hebat ini, apakah merasa sulit nggak sih mengedukasi masyarakat? Tuh. Kan kalau kita berdua, kalian berdua kan oke, nanti kita gini kita akan mengurangi sampah. Sekarang pertanyaan, ketika kakak-kakak ini mengedukasi masyarakat, apakah itu menjadi tantangan tersulit? Justru bukan merecycle-nya, apakah justru dalam mengedukasi yang lebih sulit? Boleh, siapa dulu? Boleh. Sebenarnya kalau masalah edukasi ini, kalau di kalangan muda, gimana caranya bisa mengolah konten ini agar bisa terlihat keren aja menurutku Mas. Ya, kita kejar kerennya aja biar nanti bisa mancing yang lainnya. Jadi FOMO-nya ini nggak joget-joget gitu, kayak Pandawara itu kan dia memang kegiatannya sangat baik gitu ya. Cuma ketika memang konten itu tadi nggak terolah dengan baik juga, kayaknya nggak akan menjadi FOMO yang baik gitu. Jadi PR-nya sebenarnya ya gimana caranya ini bisa FOMO dan dianggap keren aja biar teman-teman menganggap pilah sampah ini kegiatan yang sangat oke lah. Iya. Kalau dari Kanina? Setuju banget sih sama Mas Aska. Konten itu selain harus ada nilai edukasinya, tapi cara mengelolanya supaya teman-teman tuh bisa nonton sampai habis tuh gimana gitu kan, itu dari segi konten. Kalau dari aku iLiterness, kita tuh sering edukasi ke masyarakat umum juga, jadi memang terjun langsung gitu ya. Pernah ke anak SD. Sebenarnya tantangan tiap generasi tuh ada banget. Beda-beda gitu ya. Menurut Kak Nina itu tantangan yang paling lucu deh. Kalau tantangan yang paling lucu sih sebenarnya tantangan mengedukasi ke anak SD sih yang paling lucu. Jadi kita harus pakai kayak bahasa bayi banget. Itu sebenarnya enggak. Ade gitu. Siapa ya, kenal ya? Itu sama ini sebenarnya nggak lucu sih, tapi lebih ke memorable gitu ya, gemes gitu ya. Jadi memang founder kami kan sudah mengedukasi dari awal iLiterness berdiri. Salah satu edukasi yang mereka lakukan adalah ke ibu-ibu. Oke, terus? Kemudian, waduh dong yang kemudian biasanya ibu-ibu itu kan paling suka
atau gemar membuang Pampers itu ke sungai. Oke. Jadi masih ada mitosnya. Jadi kalau dibakar atau dibuang sembarangan itu anaknya akan suleten. gitu. Jadi kayak ada luka bakar gitu. Padahal kan memang itu bisa aja dari infeksi atau dari apa gitu. Jadi bukan karena dibakar. Jadi mitos-mitos seperti itu yang perlu kita perangi. Sebenarnya bukan kita perangi ya, tapi mengedukasikan kembali gimana sih hubungannya seperti apa sih? Apakah memang seperti itu nyatanya atau justru bukan karena Pampers yang dibakar atau dibuang sembarangan. Jadi kayak harus dibuang ke sungai gitu dengan mitos-mitos yang masih mereka percaya. Itu sih yang susah dan cerita uniknya orang-orang tuh ada di situ gitu. Jadi kita harus menyelaraskan gimana nih edukasi supaya masuk tapi tidak melukai hati dari ibu-ibu itu sendiri. Bahkan pun juga, sorry ya, rada sensitif, juga sampah bulanan yang dianukan sama perempuan gitu, itu juga menjadi mitos-mitos tersendiri gitu ya, karena memang banyak. Beberapa masih mempercayai hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita membuang ke sampah bukan pantat bayi yang terbakar, tapi ikan-ikan yang mati gitu ya. Dapat door prize ikannya ya. Nanti kalau mancing dapatnya itu nggak dapat ikan, itu juga berlangsung ke sustainability kita itu. Nanti kalau nggak ada ikan kita nggak dapat nutrisi dari protein dari ikan gitu. Itu juga lebih berbahaya gitu. Jadi yang harus dilihat kenapa bayi itu iritasi ya gara-gara dilihat dulu apakah produk-produk yang digunakan itu udah sesuai dengan kulit bayi gitu. Apakah juga Pampers kayaknya nggak ada hubungannya ya antara Pampers dibakar. Soalnya orang dulu nggak pakai Pampers, ya kan? Kalau kita mengambil mitosnya orang dulu pun nggak pakai Pampers kan? Kenapa Pampers itu tiba-tiba muncul di era sekarang yang modern? Mitos itu juga muncul gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin apakah ada teknologi gitu ya untuk membantu Kak Dina dan juga Kak Aska dalam mengelola sampah gitu? Teknologi ini maksudnya ketika pendaur ulangan? Iya, pendaur ulangan atau cara meng-recycle-nya seperti apa atau justru memang DIY sendiri? Sebenarnya kalau secara teknologi ya pengelolaan sampah di Indonesia tuh sudah maksudnya sudah ada mesin-mesin khususnya, tapi memang harganya itu yang lumayan tinggi banget. Jadi kalau kita mau mendaur ulang, kos yang dikeluarkan juga akan tinggi gitu loh. Apalagi kalau sampahnya tercemar atau sampahnya terkontaminasi, tercampur dengan satu hal sampah lainnya. Jadi itu akan lebih takes time, teknologi yang digunakan juga akan lebih gede gitu. Jadi sebenarnya secara teknologi di Indonesia itu sudah ada untuk pengelolaan sampahnya, cuma memang harganya tinggi. Terlebih lagi sampahnya yang masih bercampur, ya itu akan menambah kos lagi kayak gitu sih. Karena harus dipisah ya. Iya. Organik sama anorganik. Karena nggak ada pemilahan dari situ. Makanya di Smart Cafe ini diajarkan untuk memilah gitu sampah. Dengan posisi yang sudah bersih gitu, Mbak Dina ya. Posisi yang bersih, di mana nih sampah yang plastik, kertas dan yang lain-lain gitu jadiin di sini gitu. Iya, tapi mereka banyak yang nabung sampah. Banyak, meskipun nggak banyak pun kita nyoba arahkan, Mas. Jadi semisal bawa air mineral sendiri, terus ditaruh mau pulang, tak arahin ke sana. Ya biar sama-sama kita tipis-tipis mengedukasi ya. Tipis-tipis saya. Tipis gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara sampah tuh memang nggak akan ada habisnya ya, karena memang setiap hari kita pun juga menghasilkan sampah. Kalau dari kafe-kafe sendiri, sampah yang paling banyak itu sampah apa, Mas? Sampah di tempat produksi sendiri sih, Mas. Jadi mulai bahan-bahan baku memang sudah sangat banyak menghasilkan sampah. Otomatis juga gimana caranya ya kita pilah dulu mana yang plastik, mana yang kertas, terus kita bersihkan, lalu kita pilah sesuai dengan kategori aja. Kalau dari iLiterness nih ya, iLiterness benar nggak sih? Aku ngomong gitu. Ini kan sebenarnya kan di NGO ya. Ada nggak sih harapan untuk pemerintah dari lubuk hati paling dalam gitu? Ya siapa tahu nanti kan dari video ini gitu ya ada sesuatu hal terdengar gitu. Kalau dari NGO sebenarnya kita
hubungan dengan pemerintah itu sangat baik. Jadi saling support. Kita pun Adidas tuh sering ke TPA Supit Urang. Jadi kayak kita tur ke sana belajar di TPA itu seperti apa. Tapi kalau dari kami sendiri harapannya untuk pemerintah ya terutama, kami tuh ingin ada lebih ke peraturannya sih, regulasi yang mengatur. Sebenarnya sudah ada regulasinya. Iya, sudah ada kan? sebenarnya. Betul, tapi Cuma kalau masyarakat aja yang ngeyel gitu betul, ya. tapi kalau kita tanya juga ke masyarakat tahu atau enggak ada regulasi itu, kebanyakan masyarakat juga belum tahu. Jadi bagaimana caranya regulasi itu sampai ke telinga orang-orang sehingga masyarakat juga bisa menerapkan itu. Jadi harapanku adalah regulasi yang sudah ada bisa tersampaikan dengan jauh lebih baik ke orang-orang sehingga orang-orang bisa menerapkan itu mulai dari hal-hal yang paling sederhana kayak gitu sih. Jadi lebih ke regulasinya deh coba karena itu akan membantu banget tuh kalau regulasi udah ada terus sudah mulai dijalankan oleh masyarakat, pemerintah juga mengetatkan itu, kita sebagai NGO akan sangat terbantu sih. Oke, jadi sebenarnya dari masyarakat sangat dari pemerintah kita juga kayak bergantung dengan keputusannya dengan regulasi-regulasi tersebut gitu. Sebenarnya peran anak muda juga penting banget ya Mas untuk di era zaman sekarang, apalagi anak muda tuh gampang banget menginfluence orang-orang seperti Pandawara gitu dan yang lain sebagainya, itu juga menginfluence. Salah satu influencer menurutku yang patut kita apresiasi gitu ya, karena menginfluence masyarakat lebih baik dengan cara untuk bisa membersihkan kali-kali atau laut yang tercemar gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian dari sekarang tuh lebih bisa memilah dan memilih nih mana sampah yang untuk kita daur ulang, yang tercemar dan yang lain-lain itu juga harus bisa dipilah dari dapur kita sendiri, dari rumah gitu. Biar kenapa? Biar kita sama-sama saling bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk menciptakan Indonesia agar tidak menjadi salah satu pemasok sampah terbesar di dunia gitu. Kita memasok aja karya terbaik gitu ya, terbanyak. Kita kan udah mulai karya-karya aja gitu daripada sampah. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Aska dan juga Kak Nina. Kebalik Mas. Kak Aska dan juga Kak Nina. Sekarang tadi kan untuk pemerintah, harapan untuk anak muda nih. Harapannya, termasuk aku juga muda kok ini Mas, tenang. Harapannya sebenarnya mari kita sama-sama menyadari bahwasanya sampah yang ada sekarang ini akan berdampak di masa depan. Jangan sampai nanti generasi penerus kita ini yang merasakan dampak dari apa yang kita hasilkan, gitu aja sih sebenarnya. Ayo kita gotong royong dan ya itu tadi, kita FOMO-kan masalah pilah sampah ini. Oke. Kalau dari Kak Nina? Kalau dari aku sama juga, aku kan masih anak muda ya Mas ya di sini. Gen Z dong. Jadi dulu tuh sedikit cerita dikit ya. Dikit aja. Gimana tuh? Dulu ketika aku masuk iLiteracy tuh aku tertarik dengan tagline-nya. Apa itu tagline-nya dulu? Pilah sampah itu mudah. Oh, pilah sampah itu mudah. Yes, jadi memang aku kan dulu mikirnya pilah sampah tuh sulit banget karena ribet, jenisnya banyak, bla bla bla. Tapi ketika aku tahu tagline itu, kemudian aku bertemu dengan orang-orang di iLiteracy, ternyata pilah sampah tidak sesusah itu. Oke. Jadi cukup dengan pilah sampah yang paling sederhana aja. Kalau aku kan anak kos ya, jadi bisa mulai pilah sampah dari sampah-sampah yang kita hasilkan di kosan. Jadi sampah-sampah itu kita pilah sesederhana mungkin aja, nggak apa-apa, yang penting tidak terkontaminasi. Oke. Jadi akhirnya aku percaya juga bahwa di Adidas tuh bilang small act big impact. Jadi dimulai dari pilah sampah yang mudah dari diri kita sendiri, nantinya kita akan bisa bikin atau kita bisa berdampak besar gitu, terutama bagi lingkungan dan bagi diri kita sendiri. Gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast Ruang Tamu RRI Malang.